Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabar Anda hari ini? Dimanapun Anda berada, saya berharap Anda selalu dalam keadaan yang baik. Dan sangat senang saya kembali bisa menyapa Anda melalui program Sapaan Gembala GKI Manyar. Saudara dikasihi Tuhan, belum lama ini seorang rekan membagikan pengalamannya tentang dunia pelayanan gerejawi. Dia mengatakan tidak habis pikir mengapa seorang yang begitu setia, seorang yang punya begitu banyak gagasan yang baik di dalam pelayanan, ternyata masih bisa tidak disukai oleh rekan sepelayanannya. Dia masih bisa tidak disukai oleh orang lain yang berada di dekatnya. Saudara, pernahkah Anda juga mengalami atau menanyakan pertanyaan yang serupa ketika Anda melihat pengalaman serupa yang dialami oleh orang yang Anda kenal? Saudaraku, kita perlu sadar bahwa kalau kita kembali di zaman kekristenan mula-mula, seorang Kristen yang difitnah oleh lawan politiknya, katakanlah, seorang Kristen yang dijebloskan ke dalam penjara untuk sesuatu yang tidak dia lakukan, bahkan orang-orang Kristen yang mendapatkan aniaya, difitnah oleh orang-orang terdekatnya, anggota keluarganya, kerabatnya, adalah kisah-kisah yang sangat banyak sekali terjadi. Dan kisah seperti ini sebetulnya bukanlah hal yang asing bagi orang Kristen di sepanjang sejarah. Tetapi sering menarik, bacaan leksionari kita hari ini dari 1 Petrus 4 ayat 7-19 justru mengajak kita untuk melihat pengalaman penderitaan itu secara berbeda. Bahkan kalau Anda melihat di bagian awal surat 1 Petrus, ada sebuah perspektif yang menarik yang ditawarkan di sana, bahwa penderitaan itu ibarat emas yang justru makin murni di tengah kobaran api yang menyala-nyala. 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7 misalnya. 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7 mengatakan, bergembiralah akan hal itu, akan penderitaan itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, dan seterusnya. Saudara, Petrus menjelaskan bahwa iman yang sejati ternyata bukan hanya sekedar pemahaman akan doktrin, akan ajaran-ajaran keagamaan tertentu, tetapi iman yang sejati adalah mengambil bagian justru di dalam penderitaan Kristus, sehingga kelak kita pun dapat bersuka cita di dalam kemuliaan. Maka dalam 1 Petrus 4 ayat 13 dikatakan, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersuka cita pada waktu Ia menyatakan kemuliaan. Saudara, penderitaan dapat menjadi sebuah pengalaman yang konstruktif, pengalaman yang membangun, tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya. Asalkan penderitaan itu tidak datang dari pelanggaran atau kejahatan yang kita lakukan sendiri, penderitaan dapat menjadi sebuah pengalaman yang mendewasakan kita. Saudara, inilah yang menjadi sudut pandang yang baru di dalam kita memaknai pergumulan dan penderitaan kita sehari-hari. Ketika kesulitan hidup itu datang, maka iman kita justru mendapatkan kesempatan untuk dimurnikan di dalam api. Jika kita memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk Roh Allah itu bekerja di dalam kehidupan kita, memberikan kita, menolong kita untuk memaknai penderitaan sehari-hari dari kacamata yang selalu baru, dan menolong kita untuk bertumbuh di dalam iman. Saudaraku, selamat memaknai pergumulan Anda hari ini. Salam.